Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimaknai ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum, dan niscaya jika bertanya engkau Muhammad pada mereka orang-orang kafir Makkah, man khalaqas samawati wal ardh, man siapakah khalaqo, telah menciptakan dia orang as-samawat, pada beberapa langit, wal ardo, dan bumi. Layaqulunna, niscaya akan berkata sungguh mereka orang-orang kafir Mekah, khalaqahunna, telah menciptakan hunna pada langit dan bumi, sopo al-azizu, Allah yang maha menang, al-alim, lagi maha mengetahui. Jika kamu bertanya kepada orang-orang kafir Muhammad, jika kamu Muhammad bertanya kepada orang-orang kafir, siapakah zat yang telah menciptakan langit dan bumi itu? Tentu mereka akan memberikan jawaban bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah yang maha menang, lagi maha mengetahui. Yaitu alladzi dzat ja'ala, telah menjadikan siapa Allah lakum untuk kalian al-ardha, pada bumi, mahdan, sebagai alas, wa ja'ala, dan telah menjadikan siapa Allah lakum untuk kalian fiha, di dalam bumi, subulan, beberapa jalan, la'allakum, agar kalian tahtadun, mendapat petunjuk kalian. Yaitu Allah adalah zat yang telah menciptakan, menjadikan bumi sebagai alas kalian. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai alas kalian, dan telah menjadikan berbagai jalan di bumi untuk kalian. Jadi ada, jalan-jalan yang memang oleh Allah dibikin, di bumi ini, yang mana Allah, sediakan untuk kalian. Yaitu di daerah pegunungan ada jalan, di daerah jurang perbukitan juga Allah buat jalan. Tujuannya agar kalian mendapatkan petunjuk ketika kalian bepergian, Jadi dengan adanya jalan, kalian bisa sampai pada tempat tujuan. Nah, dari itu, sebenarnya orang-orang kafir Mekah itu sudah tahu siapa sebenarnya yang telah menciptakan langit, bumi. Buktinya ketika mereka ditanya, mereka menjawab bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Tapi ternyata walau begitu mereka juga tetap mempertahankan kekafirannya, tidak iman kepada Allah. Walladzi, dan zat nazzala, telah menurunkan sapa Allah minas samai, dari langit, ma'an, pada air, biqadarin, dengan kira-kira, fa'ansyarna, maka menghidupkan kami Allah bihi, dengan air, baldatan, pada negara, maitan, yang mati. Dan Allah adalah zat yang telah menurunkan air hujan dari arah langit dengan kadar kira dari Allah, dengan kira-kira dari Allah, sesuai dengan kebutuhan. Yang kemudian, dengan air hujan itu kami Allah menghidupkan bumi yang mati, yang kekeringan, yang tadinya kering menjadi kembali subur, tumbuh tanaman.
Kadzalika seperti itulah tukhrajuna akan dikeluarkan kalian. Begitu pula kalian manusia nanti akan dikeluarkan seperti itu. Jadi besok kalian akan dikeluarkan dari kubur itu seperti ya Pak, Allah menumbuhkan tanaman. Ya. Jadi sama, mencungul sama, berdiri dari kuburnya masing-masing. Yaitu dengan cara dihujani oleh Allah dengan ma'ul haya. Ya kan? Jadi besok Allah akan menghujani manusia yang ada di kubur itu dengan ma'ul haya, air penghidupan. Yang kemudian mereka akan tumbuh hidup kembali. Walladzi dan zat khalaqa telah menciptakan. Siapa zat al-azwaja. Beberapa macam, kullaha kesemuanya macam. Dan Allah adalah zat yang telah menciptakan segala jenisnya macam. Jadi bermacam-macamnya macam. Ya kan? Wa ja'ala dan telah menjadikan siapa Allah lakum untuk kalian minal fulki dari perahu, wal an'ami dan ternak, ma apa-apa tarkabuna yang menaiki kalian, menunggangi kalian. Dan Allah juga menjadikan kendaraan yang bisa kalian naiki dari perahu dan dari ternak. Kalau di darat menggunakan ya, ternak, kalau di laut menggunakan perahu. Nah, itulah Allah menjadikan ya kan, kendaraan untuk kalian ya kan, baik dari perahu maupun dari ternak. Tujuannya litas tahu agar tetap kalian ala zuhurihi di punggungnya atau di atasnya perahu atau ternak. Ya kan. Jadi tujuannya Allah ya kan, menjadikan perahu dan ternak itu sebagai kendaraan untuk kalian agar kalian bisa tetap di atasnya, jadi nggak guling, nggak jatuh, karena memang oleh Allah sudah diqadar jadi perahu, jadi kendaraan. Ya kan? Jadi kenapa perahu itu dinaiki kok ya mau, ya jalan, ya tetap, ya kan, tidak guling, tidak ya kan, tenggelam, karena memang oleh Allah ya, sudah dicetak menjadi kendaraan. Begitu pula ternak ya kan. Di antara ternak juga ada yang oleh Allah dijadikan kendaraan, diqadar jadi kendaraan, sehingga dinaiki ya manusia yang di atasnya ya bisa naik, ya bisa tenang di atas kendaraan itu, di atas ternak itu. Contohnya ya onta, kuda, ya, yang pada masa itu digunakan sebagai kendaraan. Ya kan. Tsumma tadhkuru, kemudian agar ingat kalian ni'matallahi pada ni'mata rabbikum, pada nikmat Tuhan kalian, idza stawaitum ketika tetap kalian alaihi di atas ma ya kan, kendaraan. Kemudian agar kalian ingat terhadap nikmat Tuhan kalian ketika kalian sudah berada di atas kendaraan. Wa taqulu, dan agar mengucapkan kalian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi maha suci zat sakhkhara yang telah memerintahkan siapa zat lana untuk kami hadza pada ini kendaraan. Wa ma kunna, dan tidak ada kami lahu pada ma kendaraan iku muqrinin, orang-orang yang menggandeng ya, maksudnya menguasai, tidak bisa ya. Jadi ya, tujuan yang ketiga agar kalian mengucapkan atau berdoa ya, dengan kalimat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci zat yang telah memerintahkan kendaraan ini kepada kami, dan kami ya, tidak akan mungkin bisa menguasai pada kendaraan ini tanpa izin dari Allah ya kan.
Wa inna dan sesungguhnya kami ila Rabbina pada Tuhan kami iku lamun qalibun. Niscaya orang-orang yang kembali. Dan kami adalah orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan kami. Ini termasuk rangkaian doanya, ya kan. Jadi ayat 14 ini termasuk rangkaian doa dari mulai subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun, dan kami adalah orang-orang yang akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan kami. Ini maksudnya Allah mengingatkan kepada hambanya. Jadi setelah hamba itu bepergian, ya kan? Setelah hamba itu melakukan bepergian, nah oleh Allah diingatkan bahwa besok akan melakukan bepergian yang sangat panjang, yaitu di akhirat. Ya. Jadi bepergian di dunia ini, ya kan, mengingatkan pada bepergian di akhirat. Maka ada kalimat wa inna ila rabbina lamun qalibun, dan kami adalah orang-orang yang akan kembali di hadapan Allah. Ya. Jadi sehingga dimanapun kemanapun, ya, orang iman itu selalu ingat Allah, ya kan? Selalu ingat akhirat. Waja'alu dan menjadikan mereka orang-orang kafir lahu untuk Allah min ibadihi dari hamba-hamba Allah juz'an pada bagian. Itu bisa dimaknai bagian atau bisa dimaknai bandingan, ya, atau persamaan. Ya. Jadi waja'alu lahu min ibadihi juz'an. Ya. Jadi orang-orang kafir Mekah itu sama membuat persamaan untuk Allah dari hamba-hamba Allah. Jadi mereka, orang-orang kafir, membuat persamaan, ya kan, untuk Allah pada Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi mereka menyekutukan kepada Allah. Itu kalau kita maknai persamaan, ya, atau bandingan. Atau bagian, ya, juz'an bagian. Ya. Itu maksudnya, ya kan. Orang-orang kafir itu menjadikan hamba-hamba Allah bagian dari Allah. Nah, jadi orang-orang kafir itu menjadikan hamba Allah bagian dari Allah, yaitu mereka mengatakan, ya, Isa anak Allah, malaikat anak Allah. Nah, itu contohnya. Ya, jadi Isa anak laki-lakinya Allah. Kalau malaikat itu anak perempuannya Allah. Nah, padahal Nabi Isa malaikat itu adalah hamba Allah. Nah, tapi oleh orang-orang kafir itu, ya, dinasabkan kepada Allah itu sebagai, ya, anak-anak Allah. Nah, itu kalau kita maknai bagian, ya. Jadi mereka orang-orang kafir memberi bagian, ya kan, memberi bagian, ya, kepada Allah dari hamba-hamba Allah. Innal insan sesungguhnya manusia ikulah kafur, niscaya banyak kufurnya, mubinun yang jelas. Ya, sesungguhnya, ya, manusia itu, ya, adalah makhluk yang banyak kufurnya dengan jelas, ya, mengkufuri terhadap rahmat Allah. Ya. Jadi rahmat Allah itu sudah banyak diberikan kepada manusia, tapi manusia justru, ya kan, menyekutukan kepada Allah. Amit takhoda, adakah mengambil sapa Allah mimma dari apa-apa, yakhluku yang menciptakan sapa Allah, banatin pada anak-anak perempuan, wa asfakum dan memilihkan siapa Allah kum pada kalian, bil banina pada anak-anak laki-laki. Apakah Allah
mengambil anak perempuan dari makhluknya? Ya. Dan Allah memilihkan kalian ya, pada anak laki-laki. Kok berani-beraninya kalian mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah? Ya. Apakah Allah ya, menjadikan makhluknya? Ya, apakah Allah menjadikan dari sebagian makhluknya itu sebagai anak perempuannya? Sedangkan ya, kalian dipilihkan oleh Allah yaitu anak-anak laki-laki. Sehingga ketika kalian punya anak laki-laki, itulah anak kalian. Ketika kalian punya anak perempuan, kalian gelisah, kalian susah. Karena ini termasuk anak Allah, ya kan? Yaitu mereka menganggap yaitu al-malaikatu banatullah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Nah, sehingga ketika mereka punya anak, kalau anak itu perempuan, ya langsung mereka kubur hidup-hidup. Mereka merasa malu. Ya kan? Nah itu. Nah apakah begitu? Ya kan? Apakah Allah ya, menjadikan ya, dari makhluknya yaitu malaikat itu sebagai anak-anak perempuannya Allah? Wa idza busyira, dan ketika diberi kabar gembira, sopo ahaduhum, salah seorang mereka, bima, dengan apa-apa, doroba, yang telah menjadikan dia ahad, lirrahmani, untuk Allah yang maha rahman, mathalan, pada perumpamaan, yaitu anak perempuan maksudnya. Jadi ketika salah satu dari orang-orang kafir itu diberi anak perempuan, ya, ketika salah satu dari orang-orang kafir itu diberi kabar gembira, yaitu anak perempuan, yang mana ya, anak perempuan itu adalah ya, sesuatu yang mereka ya, jadikan gambaran untuk Allah, yaitu al-malaikatu banatullah. Jadi ketika salah satu dari mereka itu diberi anak perempuan, yang mana anak perempuan itu dia sangka sebagai anaknya Allah, dia tuduh sebagai anaknya Allah, dhalla, maka jadi opo wajhuhu, wajahnya ahad, iku muswaddan, hitam, wahwa, dan dia ahad, kadhimun, menahan susah. Maka ya, wajahnya langsung berubah menjadi hitam dengan menahan kesusahan. Ya. Jadi betul-betul menjadikan beban ketika dia ya, diberi anak perempuan. Ya. Karena mereka berkeyakinan anak perempuan itu anak Allah. Ya. Awaman, adakah orang yunasya'u, yang ditumbuhkan dia orang fil hilyati, di dalam perhiasan. Maksudnya orang perempuan yang suka berhias. Wahwa, dan dia orang fil khisom, di dalam pertengkaran. Ya, di dalam apa? Ya, perdebatan. Ya. Wahwa, dan dia orang fil khisom, di dalam perdebatan atau di dalam berdebat. Ghairu mubinin, tidak jelas. Itu apa pantas dijadikan sebagai anaknya Allah? Jadi apakah orang yang ditumbuhkan dalam keadaan senang berhias dan ketika berdebat juga tidak jelas, yaitu orang perempuan, itu apa pantas ya, menjadi anaknya Allah? Ya sangat tidak pantas, ya kan? Sangat tidak pantas. Waja'alu, dan telah menjadikan mereka orang-orang kafir al-malaikata, pada para malaikat, alladzina, mereka para malaikat, hum, mereka, iku ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang maha rahman. Mereka jadikan inasan, beberapa anak perempuan. Di samping itu, orang-orang kafir Makkah juga ya,
menjadikan para malaikat itu sebagai anak-anak perempuannya Allah. Mereka menuduh bahwa para malaikat itu anak-anak perempuannya Allah. Asyahidu, adakah menyaksikan mereka orang-orang kafir khalqahum pada ciptaan mereka? Pada ciptaan mereka, para malaikat. Apakah orang-orang kafir Mekah itu menyaksikan pada proses penciptaannya para malaikat? Ketika Allah menciptakan para malaikat itu loh, apakah orang-orang kafir ikut menyaksikan? Kok berani-beraninya mereka mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah. Satuk tabu akan ditulis opo syahadatuhum, penyaksian mereka. Wayus aluna, dan akan ditanya mereka. Penyaksian mereka, yaitu mereka menuduh malaikat adalah anak perempuan Allah. Itu akan ditulis dan akan ditanya, akan diurus oleh Allah. Akan dimintai pertanggungan jawaban. Waqalu, dan berkata mereka, orang-orang kafir Makkah, lau sya'a, seandainya menghendaki, sapa ar-Rahmanu, Allah yang Maha Rahman, ma abadnahum, maka tidak menyembah kami, hum pada mereka berhala. Dan orang-orang kafir Mekah mengatakan, seandainya Allah menghendaki, tentu kami tidak akan menyembah kepada berhala-berhala itu. Yaitu waktu itu mereka menyembah para malaikat. Jadi saat itu orang-orang kafir sama menyembah malaikat. Lalu mereka berkomentar, seandainya Allah menghendaki, maka pasti kami tidak akan menyembah para malaikat. Malahum, tidak ada bagi mereka orang-orang kafir, bidzalika, dengan demikian itu ucapan, min ilmin, ilmu. Inhum, tidak ada mereka orang-orang kafir, illa yakhrusun, kecuali berdusta mereka. Nah, ketahuilah bahwa ucapan orang-orang kafir itu tidak berdasarkan ilmu, tidak ada dalilnya, ya kan? Itu ucapan yang ngawur, mereka hanya berdusta. Ya kan? Am atainahum, adakah memberi kami Allahum pada mereka orang-orang kafir, kitaban pada kitab, min qablihi, dari sebelumnya Al-Quran. Fahum, maka mereka orang-orang kafir, bihi, dengan kitab, iku mustamsikun, orang-orang yang berpegang teguh. Apakah kami Allah telah memberi kitab kepada orang-orang kafir Mekah sehingga mereka berpegang teguh pada kitab itu? Mereka mempertahankan kitab itu, yaitu dengan tetap menyembah berhala, karena punya dasar kitab dari Allah. Apakah begitu? Bahkan qalu, berkata mereka orang-orang kafir Makkah, inna, sesungguhnya kami, iku wajadna, telah menjumpai kami, aba'ana, pada bapak-bapak kami atau nenek moyang kami, ala ummatin, atas agama. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ala atharihim, atas bekas mereka, iku muhtadun, orang-orang yang mengambil petunjuk. Nah, ternyata orang-orang kafir menyembah berhala itu tidak karena mendapat kitab dari Allah, tapi itu karena hanya mengikuti nenek moyangnya saja. Buktinya mereka berkata, kami telah menjumpai nenek moyang kami sudah dalam menetapi agama, dan kami mengikuti mereka, menjadikan agama mereka sebagai
agama, ya kan? Kami mengikuti mereka. Wa kadzalika, dan demikian pula, ma arsalna, tidaklah mengutus kami Allah, min qablika, dari sebelummu Muhammad, fi qaryatin, di dalam desa, min nadhirin, pada orang yang menakut-nakuti, illa, kecuali qala, telah berkata, sapa mutrafuha, orang mulianya desa, inna, sesungguhnya kami, wajadna, telah menjumpai kami, aba'ana, pada bapak-bapak kami, ala ummatin, atas agama, wa inna, dan sesungguhnya kami, ala atharihim, atas bekas mereka bapak-bapak, iku muqtadun, orang-orang yang mengikuti. Begitu pula setiap kali kami Allah mengutus utusan sebelum kamu Muhammad untuk datang ke suatu desa, maka pemimpin-pemimpinnya desa itu selalu mengatakan, kami telah menjumpai bapak-bapak kami dalam menetapi agama, dan kami mengikuti pada bekas mereka, kami mengikuti agama mereka. Jadi sama antara kafir Mekah dengan orang-orang kafir dulu itu sama. Nabi Muhammad digitukan, orang-orang dulu, para rasul dulu juga dikatakan hal yang sama oleh orang-orang kafir, oleh kaumnya. Qala, berkata sapa Nabi, awalau ji'tukum, adakah walaupun telah datang aku, kum, pada kalian, bi'ahda, dengan membawa yang lebih benar, mimma, daripada apa-apa, wajadtum, yang telah menjumpai kalian, alaihi, atas ma'aba'akum, pada bapak-bapak kalian. Lalu Nabi bersabda, apakah walaupun saya datang kepada kalian ini dengan membawa agama yang lebih benar daripada agama yang kalian jumpai dari nenek moyang kalian, kalian tetap kafir? Kalian tetap tidak mau iman? Qalu, berkata mereka, inna, sesungguhnya kami, bima, dengan apa-apa, ursiltum, yang telah diutus kalian para rasul, bihi, dengan ma, iku kafirun, orang-orang yang kafir. Lalu kaum itu menjawab, para penduduk desa itu menjawab, kami tidak percaya, kami tetap tidak mau iman, kami tetap tidak percaya terhadap agama yang kalian bawa itu. Akhirnya fantaqomna, maka menyiksa kami Allah, minhum, dari mereka, orang-orang penduduk desa, yaitu yang mendustakan. Akhirnya mereka yang mendustakan, umat-umat yang mendustakan, kami siksa. Fanzur, maka melihatlah engkau Muhammad, kaifa, bagaimana, karena telah ada opo akibatul mukadzibin, akibatnya orang-orang yang mendustakan. Maka lihatlah Muhammad, bagaimana akibatnya orang-orang yang tidak mau iman, orang-orang yang mendustakan. Ya hancur, hancur lebur, disiksa oleh Allah. Wa idh qala Ibrahim, maksudnya wadhkur idh qala Ibrahim, dan ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, idh qala, ketika berkata, sopo Ibrahimu, Nabi Ibrahim, li abihi, pada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya Nabi Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim berkata, innani, sesungguhnya aku Ibrahim, iku baro'un, cuci tangan, mimma, dari apa-apa, ta'budun, yang sama menyembah kalian, illalladzi, kecuali zat, fataroni, yang telah menciptakan sapa zat, ni, kepadaku,
Fa innahu maka sesungguhnya zat iku sayahdin akan menunjukkan sapa zat ni padaku. Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, yaitu dengan perkataan, saya cuci tangan dari Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Saya cuci tangan dari berhala-berhala yang kalian sembah. Ya kan? Kecuali ya, yang saya tidak cuci tangan adalah Allah, zat yang telah menciptakan saya. Karena dialah yang akan memberi hidayah kepada saya. Allah lah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha dan menjadikan sapa Nabi Ibrahim ha pada kalimat baqiatan pada ketetapan fi aqibihi di dalam keturunannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimatnya itu, yaitu kalimat innani baro'un mimma ta'budun illalladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ini merupakan kalimat tauhid, ya kan? Merupakan kalimat tauhid, kalimat pengesaan kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalimat ini oleh Nabi Ibrahim dijadikan kalimat yang kekal, kalimat yang tetap pada keturunannya. Jadi terus diwariskan kepada anak turunnya. Tujuannya la'allahum agar mereka, anak turun, iku yarji'un, kembali mereka. Agar mereka bisa kembali pada agama Allah. Ya kan? Nah tentunya anak turun Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang Mekah, ya kan, dari keturunan Nabi Ismail yang waktu itu mereka menjadi kafir, ya kan. Nah ini Nabi Ibrahim mewariskan kalimat tauhid ini sampai kepada anak turunnya dan sampai seterusnya, ya kan. Dijadikan kalimat itu kalimat yang kekal, kalimat yang terus. Ya, tujuannya agar mereka anak turunnya itu bisa kembali lagi kepada agama Allah. Bahkan matta'tu telah menyenangkan aku Allah atau memberi kesenangan aku Allah haula'i pada mereka kafir Makkah wa aba'ahum dan pada bapak-bapak mereka hatta ja'ahum sehingga datang hum pada mereka orang-orang kafir Makkah opo al-haqqu kebenaran wa rasulun dan utusan mubinun yang jelas yaitu Nabi Muhammad. Nah, orang-orang kafir Mekah serta bapak-bapak mereka serta nenek moyang mereka itu kami beri kesempatan hidup, ya, kami beri kesenangan, maksudnya kami beri kesempatan untuk hidup, tidak langsung kami siksa. Ya. Sampai mereka kedatangan kebenaran, yaitu Al-Quran, agama Allah, dan Rasul yang jelas, yaitu Nabi Muhammad. Bal matta'tu haula'i wa aba'ahum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Jadi kenapa orang-orang kafir Makkah sejak dulu itu bisa bertahan dan mempertahankan menyembah berhala? Karena memang mereka orang-orang kafir Mekah dan nenek moyangnya itu kami beri kesempatan untuk hidup,
Jadi kami beri kesenangan, maksudnya kami beri kesempatan untuk hidup dari masa ke masa, ya kan? Dari nenek moyang mereka dulu sampai seterusnya mereka dibiarkan oleh Allah tetap hidup, ya. Sampai mereka kedatangan Al-Quran, kedatangan Rasul Nabi Muhammad. Nah itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada mereka. Nah, walamma ja'ahum, dan ketika datang pada mereka opo al-haqqu, kebenaran, yaitu agama Allah, agama Islam, Al-Quran dan Nabi Muhammad, ya. Qalu, maka berkata mereka orang-orang kafir Makkah, hadza sihrun, hadza ini kebenaran, iku sihrun, sihir, ini adalah sihir. Wa inna, dan sesungguhnya kami, bihi, pada sihir, pada hadza, iku kafirun, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Dan kami tidak percaya pada ilmu sihir ini. Ini adalah ilmu sihir, ya kan? Dan kami tidak percaya. Bahkan waqalu, dan berkata mereka orang-orang kafir Mekah, laula nuzzila, hendaknya diturunkan opo hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an, ala rajulin, atas seorang laki-laki, minal qaryataini, dari dua desa, azimin, yang besar. Maksudnya azimin ini sifatnya rajul, ya kan? Jadi ala rajulin azimin, ya. Kalau diurutkan begitu. Ala rajulin, atas seorang laki-laki, azimin, yang besar. Maksudnya seorang tokoh. Minal qaryataini, dari dua desa. Ya. Yaitu waktu itu dari desa Mekah atau desa Taif, ya, pilihan mereka, ya. Jadi dari desa Mekah atau desa Taif, ya. Kalau di Mekah ada seorang tokoh yang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Al-Qurashi, ya. Kemudian di Taif ada tokoh yang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Itu pilihan mereka, ya, di antara dua orang itu. Jadi mereka orang-orang kafir Mekah bahkan mengatakan, gitu, Mbok Yaho, Al-Quran ini diturunkan kepada, gitu, seorang tokoh dari dua desa, baik itu dari desa Taif atau dari desa Mekah. Pilihlah salah satu dari dua orang itu. Masa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, hanya seorang penggembala kambing, ya. Ahum, adakah mereka orang-orang kafir Mekah iku yaqsimun, membagi mereka rahmata rabbika, pada rahmat Tuhanmu Muhammad. Kok bisa-bisanya mereka menentukan pilihan yang berhak menerima wahyu Al-Quran itu, gitu, seorang tokoh dari dua desa itu? Apakah yang membagi rahmat itu mereka? Gitu. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang membagi rahmat Tuhanmu Muhammad? Ya jelas tidak, jelas bukan, ya kan? Yang membagi rahmat itu Allah, bukan orang-orang kafir Mekah. Nahnu, kamilah, qasamna, membagi kami Allah, bainahum, di antara mereka, ya, ma'isyatahum, pada ma'isyah mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Kamilah yang membagi penghidupan mereka di antara mereka selama hidup di dunia ini. Wa rafa'na, dan telah mengangkat kami Allah ba'dahum, pada sebagian mereka, fauqa ba'din, di atas sebagian, mengangkat darajatin, pada beberapa derajat. Dan kami Allah mengangkat derajat sebagian mereka, mengalahkan yang lain. Dengan tujuan liat takhidha, agar mengambil sopo ba'duhum, sebagian mereka, ba'don, pada sebagian, sukhriyan, pada suruhan. Nah, dengan tujuan agar sebagian dari mereka manusia itu bisa menyuruh
kepada yang lain. Jadi yang derajatnya diangkat, ditinggikan oleh Allah bisa menyuruh kepada orang-orang yang derajatnya di bawahnya. Nah, itu tujuannya. Ya, kalau semua dijadikan orang kaya ya nggak ada yang disuruh, ya kan? Semua jadi raja ya nggak ada yang disuruh. Nah, maka oleh Allah sudah dibagi ya rizki, kehidupan, ya pangkat dan lain-lain itu selama hidup di dunia ini, ya kan? Untuk mereka itu sudah dibagi, ya kan? Nah, jadi semua yang membagi itu Allah intinya, bukan orang-orang kafir Makkah, ya kan? Maka yang menentukan siapa yang berhak jadi rasul ya Allah. Siapa yang akan diutus kepada mereka orang-orang Mekah ya Allah yang lebih tahu, yang berhak memilih. Wa rahmatu rabbika, dan rahmat Tuhanmu Muhammad iku khairun, lebih baik, mimma, daripada apa-apa, yajma'una, yang sama mengumpulkan mereka. Dan rahmat Tuhanmu yaitu ya kan, surga itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan, ya. Walaula, dan seandainya tidak, ayyakuna, ada sopo annasu, manusia, iku ummatan, umat, wahidatan, yang satu, maksudnya menjadi kafir semua. La ja'alna, niscaya menjadikan kami Allah, liman, pada orang yakfuru, yang kufur dia orang birrahmani, pada Allah yang maha rahman, libuyutihim, untuk rumah-rumah mereka, sukufan, atap, min fiddatin, dari perak, wa ma'arij, dan tangga, alaiha, atas tangga, yadharuna, sama naik mereka, wali buyutihim, dan untuk rumah-rumah mereka, abwaban, beberapa pintu, wasururon, dan kursi, ya, dan beberapa kursi, alaiha, atas kursi, yattaqiuna, ya, sama bersandar mereka, duduk santai mereka, wazukhrufan, dan emas, dan perhiasan berupa emas, ya. Jadi seandainya tidak dikhawatirkan manusia itu menjadi kafir semua. Jadi seandainya tidak dikhawatirkan manusia itu menjadi kafir semua, maka ya, pasti kami Allah ya, membuat ya, rumah-rumahnya orang-orang kafir itu ya, beratap perak, ya, beratapkan perak. Ya. Kemudian ya, ada tangga yang bisa digunakan untuk naik, berarti rumah yang bertingkat. Ya. Dan ya, banyak pintu-pintunya, berarti menunjukkan rumah yang megah. Ya. Serta kursi-kursi yang bisa digunakan untuk duduk bersantai, dan perhiasan emas. Itu umpama ya kan, tidak dikhawatirkan manusia menjadi kafir semua. Nah, berhubung ya kan dikhawatirkan manusia itu akan jadi kufur semua, maka ya kan rumah-rumah orang kafir ya tidak dijadikan ya kan dari atap perak, ya kan, kemudian bertingkat, ada tangganya, pintunya banyak, megah, ya kan, kursi yang bisa digunakan duduk santai, dan perhiasan emas. Nah itu. Ya kan. Jadi berarti ya kan, sifat manusia itu pada aslinya adalah ya kan, suka keduniaan, ya kan, suka keduniaan. Maka ya kan, oleh Allah rumah orang kafir itu tidak dibikin mewah semua, ya kan. Jadi ada orang kafir itu yang kaya, tapi juga ada orang kafir itu yang melarat. Nah, sehingga
orang itu tidak melihat, wah enak ya jadi orang kafir, ya kan? Enak jadi orang kafir itu pasti kaya. Ya, itu lihat yang kafir itu rumahnya, ya kan, beratapkan perak, kursinya megah, ya kan, bagus untuk bersantai, sofanya luas, ya kan, sepanjang 5 meter, ya kan. Wah, enak jadi orang kafir. Yaudahlah, kita kafir saja. Nah, itu. Umpama tidak dikhawatirkan seperti itu, ya, pasti semua orang kafir itu dijadikan orang kaya semua. Nah. Wa in, dan tidak ada dzalika, demikian itu, lamma mataul hayatid dunya, kecuali kesenangan kehidupan dunia. Dan ketahuilah, ya kan, semua itu hanyalah kesenangan di dunia saja. Jadi orang menjadi kaya, ya, mengumpulkan kekayaan sehingga sukses, itu hanya kesenangan di dunia saja. Nah, atau bisa dimaknai wa in, dan bahwasannya kullu dzalika, semua itu, lamma mataul hayatid dunya, niscaya kesenangan kehidupan dunia. Itu yang makna pilihannya seperti itu, ya kan. Dan ketahuilah bahwa semua itu merupakan kesenangan hidup di dunia saja, ya. Tidak sampai dibawa mati, ya. Wal akhiratu, sedangkan akhirat, inda rabbika, di sisi Tuhanmu Muhammad, iku lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan akhirat yang ada di sisi Tuhanmu Muhammad, yaitu surga, itu diperuntukkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang iman. Waman, dan barang siapa ya'syu, yang berpaling dia, an dzikri rahman, dari peringatannya Allah yang Maha Rahman, nuqayyid, maka menggandengkan kami Allah lahu, pada orang, syaitonan, pada setan. Fahuwa, maka setan, lahu, bagi dia orang, iku qarinun, teman. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, tidak mau beriman, ya, kepada Allah, maka dia akan kami gandengkan dengan setan, sehingga setan menjadi temannya. Nah, wa innahum, dan sesungguhnya mereka, setan, ikula yasuddunahum, niscaya mencegah mereka setan, hum, pada mereka, orang-orang kafir, anisabili, dari jalan, maksudnya dari jalan Allah, dari jalan yang benar. Wa yahsabuna, dan menyangka mereka orang-orang kafir yang mengikuti setan, bahwa annahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, iku muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kalau sudah jadi temannya setan, ya kan, maka setan akan mencegah mereka dari jalannya Allah. Setan akan menghalang-halangi mereka dari kebenaran. Ya, tapi, ya kan, mereka, orang-orang yang disesatkan oleh setan, itu berprasangka bahwa mereka mendapat petunjuk dari Allah. Perasaannya benar, padahal salah. Hatta, sehingga idza ja'ana, ketika datang dia, orang yang berpaling dari peringatan Allah, orang kafir, nah, kepada kami Allah, qala, maka berkata dia orang, ya laita baini, berharap di antaraku, wa bainaka, dan di antaramu setan, bu'dal masyriqaini, jauhnya dua arah timur, maksudnya timur dan barat. Ya. Fabi'sal qarin, maka sejelek-jeleknya teman. Nah, ketika orang kafir itu datang di hadapan kami Allah, yaitu di neraka, maka dia akan berkata kepada setan, ya,
Saya berharap ya, jarak antara saya dengan kamu ini jauh sekali, yaitu seperti jauhnya antara timur dan barat. Pergi sana sejauh-jauhnya, jangan mendekat aku. Ya kan? Fabi salkorin, kamu itu sejelek-jeleknya teman. Kamu adalah sejelek-jeleknya teman, wahai setan. Ya. Walayyan fa'akum, dan tidak akan bermanfaat kum pada kalian orang-orang kafir. Walayyan fa'akum, diulangi, dan tidak akan bermanfaat apa ucapan ya laita baini wa bainak, ya, bu'dal masyriqain, kum pada kalian orang kafir, al yauma pada hari ini, hari kiamat. Idz zalamtum, ketika telah berbuat aniaya kalian. Annakum, sesungguhnya kalian, fil adzabi, di dalam siksaan, iku mustarikun, orang-orang yang bersama-sama. Ya. Dan ya, karena kalian sudah berbuat aniaya, artinya karena kalian sudah berbuat kafir ketika di dunia, yaitu menyekutukan Allah, maka ya, ucapan kamu itu sekarang tidak bermanfaat. Ya. Karena kalian akan bersama-sama di dalam siksaan. Ya. Jadi, karena kalian dulu waktu di dunia sudah berbuat aniaya, sudah melakukan kekafiran, bahkan menyekutukan Allah, ya, maka ucapanmu itu tadi, ucapan kalian itu tadi, sekarang sudah tidak ada manfaatnya. Karena kalian semua akan bersama-sama di dalam siksa. Afa anta, adakah maka engkau Muhammad ikutusmi'u, memberi pendengaran engkau, as-summa, pada orang yang tuli, au tahdi, atau memberi petunjuk engkau Muhammad al-umya, pada orang yang buta, waman, dan pada orang kana yang telah ada dia orang, iku fi dhalalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang jelas. Apakah engkau Muhammad bisa memberi pendengaran kepada orang yang tuli, atau memberi petunjuk kepada orang yang buta? Dan apakah engkau bisa memberi petunjuk kepada orang yang dalam kesesatan? Ya jelas tidak bisa. Tidak akan bisa engkau memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Fa imma nadhabanna, maka jika menghilangkan sungguh kami Allah, bika, padamu Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad dimatikan terlebih dahulu. Fa inna, maka sesungguhnya kami Allah, minhum, dari mereka orang-orang kafir Makkah, iku muntakimun, orang-orang yang menyiksa. Jika kami Allah mematikan kepada kamu Muhammad, maka kami Allah akan tetap menyiksa kepada orang-orang kafir. Jadi ya, orang-orang kafir itu tetap akan disiksa oleh Allah. Ya. Walaupun ya, Nabi Muhammad mungkin sudah diambil duluan oleh Allah, orang kafir tetap disiksa. Ya. Au nuriyannaka, atau memperlihatkan sungguh kami Allah kepadamu Muhammad, alladzi, pada yang, maksudnya siksa, wa'adnahum, telah menjanjikan kami Allahum pada mereka orang-orang kafir. Fa inna, maka sesungguhnya kami Allah, alaihim, atas mereka orang-orang kafir, iku muqtadirun, orang-orang yang menguasai, maksudnya menyiksa. Atau kami Allah memperlihatkan kepada kamu atas siksaan yang telah kami janjikan kepada orang-orang kafir. Maka
maka kami Allah tetap menyiksa kepada mereka. Nah itu. Jadi intinya ya, Nabi Muhammad ya, diwafatkan dulu atau Nabi Muhammad diberi umur panjang, ya, orang kafir itu tetap disiksa. Sehingga ya, bisa jadi Nabi Muhammad itu menyaksikan ketika orang kafir disiksa, bisa jadi Nabi Muhammad belum menyaksikan ketika orang kafir disiksa. Untuk itu fastamsik, maka berpegang teguhlah engkau Muhammad billadzi, pada yang uhya, telah diwahyukan apa alladzi ilaika, kepada kamu Muhammad. Untuk itu tetaplah kamu berpegang teguh pada wahyu Al-Quran yang telah diwahyukan kepada kamu. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad iku ala siratin, atas jalan mustaqimin, yang lurus. Ketahuilah kamu itu di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya Allah. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran ikulah dzikrun, niscaya peringatan, laka, untukmu Muhammad, wali kaumika, dan untuk kaum kamu. Dan Al-Quran itu merupakan peringatan, merupakan nasihat untuk engkau Muhammad dan untuk kaum kamu. Wasaufa tus'alun, dan akan ditanya kalian. Dan kalian semua nanti akan ditanya, ya kan, tentang Al-Quran ini. Artinya, ya kan, bagaimana kalian mengamalkan isinya Al-Quran. Itu akan diurus oleh Allah. Apakah kalian mengimani Al-Quran, kemudian mengamalkan, apakah justru sebaliknya. Was'al, dan bertanyalah engkau Muhammad, man, pada orang arsalna, yang mengutus kami Allah, min qablika, dari sebelummu Muhammad. Bentuknya man min rusulina, dari utusan-utusan kami Allah. Aja'alna, apakah menjadikan kami Allah min dunir rahman, dari selain Allah yang maha rahman, alihatan, pada Tuhan, yu'baduna, yang disembah mereka Tuhan. Tanyakan Muhammad kepada utusan-utusan sebelum kamu yang telah kami utus. Apakah kami Allah membuat Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah? Ya. Apakah kami Allah menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah? Tanyakan kepada mereka, para Rasul itu. Nah, ini maksudnya ketika Isra Mi'raj. Ya. Ketika Isra Mi'raj. Jadi tanyakan, wahai Muhammad, kepada para Rasul sebelum kamu, ketika kamu Isra Mi'raj. Ya. Apakah kami Allah, ya, menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, yang mereka itu disembah. Atau pengertian yang kedua, itu was'al man, ya, was'al man itu maksudnya, ya, orang-orang yang pernah kedatangan Rasul. Jadi man arsalna, ya, orang-orang yang pernah kedatangan Rasul, yaitu orang-orang ahli kitab. Jadi was'al, dan bertanyalah engkau Muhammad, man, pada orang arsalna, yang telah mengutus kami Allah, min qablika, dari sebelum engkau Muhammad, min rusulina, dari utusan-utusan kami. Ya. Jadi tanyakan kepada umat-umat sebelum kamu yang telah kami utus utusan untuk mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi tanyakan kepada orang-orang ahli kitab, tanyakan kepada orang-orang Yahudi Nasrani, apakah kami Allah telah menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah? Ya tentu tidak. Allah tidak pernah menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah.
Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah Musa pada Nabi Musa, bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami Allah, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya Fir'aun. Faqala, maka berkata sapa Nabi Musa, ini sesungguhnya aku Musa, iku rasulu rabbil alamin, utusannya Tuhan seluruh alam. Sungguh-sungguh kami Allah telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami untuk datang kepada Fir'aun dan para pembesarnya, Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, waktu itu Nabi Musa menyampaikan kepada Fir'aun, saya ini adalah utusan Tuhan seluruh alam. Saya ini adalah utusan Tuhan seluruh alam. Falamma ja'ahum, maka ketika datang sapa Nabi Musa hum pada mereka, bi ayatina, dengan ayat-ayat kami Allah, membawa ayat-ayat kami Allah. Idza, ketika itu hum, mereka Fir'aun dan bala tentaranya, minha, dari ayat, iku yadhakun, sama mentertawakan mereka. Nah, ternyata ketika Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan kaumnya dan bala tentaranya dengan membawa ayat-ayat kami Allah, ternyata mereka mentertawakan ayat-ayat kami. Mereka menghina pada ayat-ayat Allah. Jadi bukannya percaya, bukannya menjadi iman, tapi malah mentertawakan. Wa ma nurihim, dan tidaklah memperlihatkan kami Allah him, pada mereka Fir'aun, min ayatin, pada ayat, maksudnya ayat siksa, illa, kecuali hiya, ayat, iku akbaru, lebih besar, min ukhtiha, daripada saudaranya ayat. Dan setiap kami Allah memperlihatkan siksa kepada Fir'aun, memperlihatkan mukjizat kepada Fir'aun, maka siksaan itu lebih besar daripada siksa sebelumnya. Jadi siksaan yang kedua itu lebih besar dari siksaan yang ke-1. Siksaan yang ketiga lebih besar daripada siksaan yang kedua. Dan puncaknya adalah ditenggelamkan di laut. Ya kan? Itu di surat Al-A'raf ayat 133 dijelaskan. Wa akhadnahum, dan menyiksa kami Allahum, pada mereka Fir'aun, bil adzabi, dengan siksaan. La'allahum, agar mereka Fir'aun iku yarji'un, kembali mereka, maksudnya kembali bertobat, ya, kembali pada agama Allah. Dan Fir'aun kami siksa dengan siksaan kami. Tujuannya agar Fir'aun dan bala tentaranya mau kembali, ya, pada agama Allah, mau bertobat. Ya. Jadi disiksa pertama, ya kan? Kemudian, ya, Fir'aun, ya, menyatakan, ya, kami akan iman. Nah, setelah itu, ya kan, siksaannya dihilangkan. Setelah siksaannya hilang, ternyata kafir lagi. Siksa lagi yang kedua. Dan setelah datang siksaan kedua, ternyata Fir'aun menyerah, menyatakan mau iman.
Setelah itu siksaan dihilangkan, ya, kafir lagi. Nah, itulah yang sudah dilakukan oleh Fir'aun. Ya, lakonnya Fir'aun seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa qalu, dan berkata mereka Fir'aun, ya ayyuhas sahir, wahai tukang sihir. Maksudnya Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi wahai tukang sihir, maksudnya ya wahai orang yang pinter. Ya. Ud'u, berdoalah engkau, Musa, lana untuk kami, Rabbaka, pada Tuhanmu, bima, dengan apa-apa, ahida, yang telah menjanjikan. Siapa? Allah, indaka, di sisimu, Musa. Dan Fir'aun setelah mendapatkan siksaan dari Allah, ya, jadi setelah Fir'aun disiksa oleh Allah, ya, dia berkata, wahai Musa, wahai tukang sihir, berdoalah kepada Tuhanmu, ya, untuk kami. Mintakan kami, ya, pertolongan kepada Allah. Hilangkan siksaan dari kami. Innana, sesungguhnya kami, Fir'aun, ikulah muhtadun, niscaya orang-orang yang mendapat petunjuk. Setelah siksaan ini nanti dihilangkan dari kami akan iman, kami akan bertaubat. Ternyata falamma kasyafna, maka ketika telah menghilangkan kami Allah anhum, dari mereka Fir'aun, al-adzaba, pada siksa, idza, ketika itu, hum, mereka Fir'aun, iku yankuthun, sama merusak mereka atau sama melanggar mereka. Nah, tapi ternyata ketika kami Allah menghilangkan siksaan dari Fir'aun, ya, menghentikan siksaan dari Fir'aun, nah, Fir'aun justru kembali berbuat pelanggaran, kembali kafir lagi. Ya. Jadi dikasih hujan, banjir, ya, banjir bandang, ya, tobat, katanya, tapi ternyata kafir lagi. Dikasih banjir kata, tobat katanya, ya, tapi ternyata kafir lagi, dan begitu seterusnya. Wanada, dan memanggil sapa Fir'aun fi qaumihi, di dalam kaumnya Fir'aun, yaitu qala, berkata dia Fir'aun, ya qaumi, wahai kaumku, alaisa, bukankah li, bagiku, opo mulku Misra, kerajaan Mesir, wahadhil anhar, dan ini beberapa sungai, yaitu sungai Nil, ikut tajri, mengalir apa sungai, mintahti, dari bawahku, afala tubsirun, adakah maka tidak melihat kalian, kaum. Bahkan Fir'aun berani sombong, yaitu dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku? Ya kan? Dan sungai Nil ini mengalir di bawahku. Ini semua milik saya. Ya kan? Ini semua adalah kekayaan saya. Apakah kalian tidak melihat? Lihatlah. Saya ini adalah Tuhan kalian. Am ana, apakah saya Fir'aun iku khairun, lebih baik, min hadza, daripada ini Musa, alladzi, yang huwa dia Musa iku mahinun, orang yang hina, wala yakadu, dan tidak hampir dia, iku yubinu, menerangkan dia. Maksudnya berbicaranya tidak jelas. Apakah saya lebih baik daripada Musa?
Apakah saya lebih baik daripada Musa ini? Yaitu orang yang hina, kalau ngomong tidak jelas, jedal. Artinya, saya ini jelas-jelas lebih baik daripada Musa. Saya ini lebih baik daripada Musa. Musa itu apa? Dia itu orang hina. Ngomong saja nggak teteh, ngomong saja nggak jelas. Maka ikutilah saya. Saya inilah raja kalian. Itu kata Fir'aun. Falaula ulkiya, maka hendaknya dijatuhkan alaihi, atas Musa, opo asmirotun, beberapa gelang, min dhahabin, dari emas. Au ja'a, atau datang, ma'ahu, bersama Musa, sopo al malaikatu, para malaikat, moko tarinin, dengan bergandeng-gandeng. Kalau memang Musa itu betul-betul seorang Rasul, hendaknya dia itu diberi gelang-gelang emas. Dia itu dipakai gelang emas. Atau dia datang bersama para malaikat. Dia datang didampingi dengan para malaikat. Yang malaikat-malaikat itu selalu melayani dan menyaksikan atas kebenarannya Musa. Kalau memang Musa itu betul-betul Rasul. Kata Fir'aun seperti itu. Fastakhaffa, maka menganggap ringan siapa Fir'aun? Qaumahu, pada kaumnya Fir'aun. Maksudnya Fir'aun mempengaruhi kaumnya. Fa'ata'uhu, maka taat mereka kaum hu, pada Fir'aun. Nah, disitulah ya kan, Fir'aun terus mempengaruhi kaumnya. Ini loh, saya ini raja kalian, dan lain sebagainya itu, ya kan. Ini kerajaan Mesir ini milik saya, sayalah rajanya. Nah, sehingga dengan pengaruh-pengaruh itu kaumnya ya taat kepada Fir'aun, kembali lagi kepada Fir'aun. Innahum, sesungguhnya mereka, Fir'aun dan kaumnya, kanu, telah ada mereka, iku kauman, kaum, fasikin, orang-orang yang fasik. Ketahuilah, Fir'aun bersama kaumnya itu adalah kaum yang fasik, yang tidak mau taat, yang keluar dari ketaatan. Falamma asafuna, maka ketika membuat marah mereka Fir'aun, nah kepada kami Allah, intaqomna, maka menyiksa kami Allah, minhum, dari mereka Fir'aun, maksudnya pada mereka Fir'aun, yaitu fa'auraqnahum, maka menenggelamkan kami Allahum, pada mereka Fir'aun, ajma'in, kesemuanya. Nah, ketika Fir'aun dan bala tentaranya telah membuatku murka, yaitu tidak henti-hentinya mereka dalam kekafiran, maka Fir'aun dan bala tentaranya kami siksa, yaitu kami tenggelamkan ke laut semua. Ya kan? Akhirnya ya kan, oleh Allah, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut. Ya, dan ya kan, berakhirlah ya, peristiwanya, berakhirlah ceritanya. Ya sudah, tamatlah riwayatnya. Ya, akhirnya ya mati, ya kan, mati. Jadi walaupun memiliki kerajaan, walaupun ya gagah dan tidak pernah sakit, ya kan, ya kalau sudah disiksa oleh Allah, ya nyatanya buktinya ya mati. Ya. Berarti Fir'aun itu bukan Tuhan, ya.
walaupun ya, dirinya menganggap sebagai Tuhan. Faja'alnahum, maka menjadikan kami Allahum pada mereka Fir'aun salafan, peninggalan, maksudnya peninggalan cerita, wa mathalan, dan gambaran nasihat, lil akhirin, bagi orang-orang yang akhir. Nah, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya kami jadikan sebagai peninggalan cerita, menjadi sejarah, dan sebagai ya, nasihat, ya, gambaran maksudnya nasihat bagi orang-orang yang akhir. Itulah akibat orang yang tidak mau iman. Jadi ternyata kalau orang itu tidak iman, ya disiksa akhirnya oleh Allah. Nah itu. Nah, semoga kita semua oleh Allah diselamatkan dari ya, siksa neraka dan dimasukkan di surga Allah dan selalu mendapat ridhonya Allah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.